Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Oli Nanta Putri. Nah, pada video kali ini saya masih membahas seputar Cisco Sentinel Part 2, yaitu Access Control List. Jadi, ACL atau Access Control List adalah fitur pada router yang berfungsi untuk mengizinkan suatu paket tertentu lewat atau memblokirnya. Nah, agar lebih paham, kita akan belajar menggunakan studi kasusnya. Nah, di sini saya itu sudah membuat topologinya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan kalian itu ini untuk router, kalian bisa tambahkan yang ini 2811, lalu kalian bisa tambahkan switch, kalian pilih yang ini, lalu di sini kalian tambahkan 6 PC ya teman-teman. Nah, lalu di sini tambahkan server juga, 3 server. Nah, lalu kalian bisa hubungkan dengan kabel automatic. Lalu kalian bisa beri node untuk IP-nya. Untuk router 1 itu IP-nya 10.10.10.1/24. Untuk router 2 itu IP-nya itu 10.10.10.2/24. Nah, lalu ini tuh VLAN 10, ini tuh VLAN 20, ini VLAN 30. Nah, lalu ini untuk jalurnya yaitu 20.20.20.1/24. Lalu yang router 2 itu 192.168.1.1/24. Nah, lalu kalian bisa buat node seperti ini, yaitu VLAN 10 sama dengan 192.168.10.0/24. VLAN 20 itu 192.168.20.0/24. VLAN 30 itu 192.168.30.0/24. Nah, lalu di sini juga kan buat node jangan lupa yaitu 192.168.1.0. Nah, oke, kita bisa langsung ke konfigurasinya. Nah, di sini kita akan konfigurasi di switch yang pertama. Perhatikan switch yang ini, teman-teman. Kita bisa ke CLI, ini kita bisa enter, kita bisa masuk ke enable conft. Nah, lalu kalian bisa masuk ke interface FA0/1-nya. Kita bisa mengetikkan interface FA0/1. Nah, lalu kita bisa mengetikkan switch port mode terang. Kita bisa enter. Nah, lalu setelah itu kita akan buat VLAN-nya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa mengetikkan VLAN 10, lalu VLAN 20, VLAN 30. Seperti ini. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan port ke VLAN-nya. Nah, untuk VLAN 10 dia itu menggunakan FA0/2 sampai 3 ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengetikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Nah, seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa mengetikkan switch port mode akses, enter. Lalu kita bisa mengetikkan switch port akses VLAN 10. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu selanjutnya kita bisa masuk ke VLAN 20. VLAN 20 itu interface-nya itu 4 sampai 5 ya, teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan interface range FA0/4 sampai 5. Lalu kita bisa mengetikkan switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 20. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface yang ini, yaitu interface-nya itu 6 sampai 7 ya, teman-teman. Kita bisa mengetikkan interface rank FA0/6 sampai 7. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30. Nah, di sini kita bisa cek dengan doso VLAN brief. Nah, di sini sudah masuk interface-nya ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasi di router satunya. Kita bisa buka router 1. Di physical ini, kalian bisa klik yang zoom in. Nah, lalu kita bisa matikan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita akan tambahkan yang ini. Tambahkan ini, kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu jika sudah, kita bisa nyalakan lagi nih. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa ke CLI. Ini masih loading, kita tunggu saja. Ini kita bisa no. Lalu kita bisa masuk ke enable conft. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface FA0/1-nya, yaitu ini ya, teman-teman, yang ini. Kita bisa mengetikkan interface FA0/1. Lalu IP-nya IP at 20.20.20.1, lalu subnet masnya jangan lupa. Kita bisa enter, lalu kita bisa no sh. Nah, seperti ini. Kita bisa, nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita bisa masuk ke router 1. Di router 1 selanjutnya kita bisa exit. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/0, yaitu yang ini. Interface FA0/0. Sebentar, saya ketik, ini lupa kasih spasi.
Lalu kita bisa masukkan IP-nya, IP at 10 10 10.1 subnet mask, jangan lupa. Lalu kita bisa no sh. Kita bisa exit. Sebentar. Kita bisa exit. Selanjutnya kita akan buat sub interface VLAN. Kita akan buat VLAN 20 dulu. Di sini kita bisa mengetikkan interface FA0/1.10. Lalu di sini kita bisa mengetikkan encapsulation.1q10. Lalu kita bisa masukkan IP-nya ya teman-teman. Yaitu sebentar. IP at 192.168.10.1, lalu subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita bisa exit. Nah, lalu selanjutnya kita akan buat sampai VLAN 30 ya teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan seperti tadi, encapsulation interface FA0/1, di sini namanya saya 20. Lalu encapsulation.1q20. Lalu masukkan IP-nya nih. Berarti ini yang ini kita ganti menjadi 2. Lalu kita bisa exit. Lalu kita bisa buat lagi yang VLAN 30. Lalu kita bisa masukkan encapsulation.1q30. Lalu masukkan IP-nya. Ini berarti menjadi 30.1. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasi di masing-masing PC-nya. Di sini di PC 1 ke desktop IP configuration, yaitu di sini itu 192.168.10.2 subnet mask, jangan lupa. Lalu untuk default keduanya itu 192.168.10.1. Lalu yang di PC 2, kita ke desktop IP configuration 192.168.10.3. Lalu untuk default keduanya yaitu 192.168.10.1. Lalu lanjut ke PC 3. Di PC 3 itu dia itu 192.168.20.2. Subnet mask, jangan lupa, 192.168.20.1. PC 4 desktop IP configuration 192.168.20.3. subnet mask, PC 4 itu 192.168.20.3. Lalu default keduanya 192.168.20.1. Lalu ke PC 5 desktop IP configuration 192.168.30.3. titik 2. Default kedua jangan lupa 192.168.30.1. PC 6 desktop IP configuration 192.168.30.3. 192.168.30.1. Sebentar, saya akan cek dulu. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di router 2. Di sini kita bisa buka router 2. Di sini kita bisa klik zoom in. Kita pilih yang ini. Lalu kita bisa taruh di sini. Sebentar, ini saya belum matikan ya, kita bisa matikan. Lalu klik yang ini. Lalu kita bisa nyalakan lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa ke CLI. Ini kita tunggu saja. Ini kita bisa no. Kita bisa masuk ke enable config. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface FA0/0, yaitu yang ini. Kita bisa mengetikkan interface FA0/0 IP at 10.10.10.2 255.255.0.
lalu kita bisa no sh. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa exit. Nah, kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch 2, teman-teman, yaitu FA0/1 yang ini. Kita bisa ketikkan interface FA0/1 IP at 192.168.1.1.255.255.255.0 lalu no sh. Lalu selanjutnya kita ini fast time saja. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi DHCP untuk area ini. Nah, di sini kita akan menggunakan DHCP. Kita bisa buka router 2. Nah, di router 2 ini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa mengetikkan IP DHCP full server, lalu masukkan networknya, network 192.168.1.0, lalu subnet mask 255.255.0, lalu ketikkan default strip router 192.168.1.1, lalu kita bisa masukkan DNS server 8.8.8. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Pada switch yang kedua, kita bisa buka. Di sini kita bisa masuk ke enable conf. Kita masuk ke interface yang mengarah ke router 2, yaitu FA0/1. Kita bisa masukkan interface FA0/1. Lalu di sini kita bisa mengetikkan switch port mode terang. Nah, lalu jika sudah, kita akan meminta IP DHCP pada server 1 sampai server 3. Kita bisa buka server 1 ke config, ke desktop, IP configuration, ke DHCP. Nah, di sini di server 1 dia sudah successful, lalu ke server 2. Di sini juga dia sudah successful ya, teman-teman. Lalu ke server 3. Di server 3 juga dia sudah successful. Nah, berarti kita tuh sudah berhasil konfigurasi IP DHCP-nya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi dynamic routing yang OSPF ya. Nah, di sini kita bisa buka router 1. Kita masuk ke enable conf. Nah, di sini kita bisa masuk ke ini, teman-teman, router OSPF 1. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu selanjutnya kita akan promosikan network 10 sampai 30. Nah, di sini kita bisa mengetikkan network 192.168.10.0. Lalu di sini karena dia OSPF berarti kita menggunakan wildcard yang seperti kemarin. Areanya 0. Nah, selanjutnya kita akan buat yang network 20. Nah, di sini kita juga akan promosikan yang ini ya, teman-teman, yang 10.1 dan 20. Ini 1. Nah, kita bisa ketikkan network Nah, kita lanjut di router 2. Di sini kita bisa exit. Nah, kita bisa mengetikkan router OSPF 1. Karena di sini itu angkanya bebas, kan bisa menggunakan apa saja, tapi di sini saya samakan saja. Nah, lalu kita akan promosikan networknya. Di sini kita bisa mengetikkan network 10, 10, 10.0. Kita ketikkan ulang saja seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan to show IP route. Nah, di sini sudah ada IP dari VLAN 10 sampai 30 ya, teman-teman. Sudah ada networknya. Nah, selanjutnya kita akan kirim paket. Kita akan kirim paket dari server 1 ke
PC 5. Ini violet, kita bisa coba lagi. Nah, di sini dia sudah successful ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke materi ACL atau Access Control List. Nah, untuk satu kasusnya kita akan membuat si VLAN 30 ini tidak bisa mengakses server ini atau nantinya akan kita blokir. Nah, ACL itu ada dua tipe ya, teman-teman. Di sini kita bisa buat notnya. Yang pertama itu ada yang namanya standar. Lalu ada extended. Kita bisa singkirkan dulu. Di sini saya mau taruhnya. Nah, lalu karena si server ini berada di router 2, maka ACL itu akan kita tanamkan di router 2. Di sini kita bisa buka router 2. Kita akan membuat standar ACL. Kita bisa exit terlebih dulu. Lalu ketikkan akses strip list tanda tanya. Nah, untuk standar kita itu bisa pakai angka 1 sampai 99. Di sini saya akan menggunakan angka 1. Kita bisa 1 lalu tanda tanya. Nah, di sini itu ada deny, permit, dan remark. Nah, di sini artinya dari deny itu dia itu memblokir paket, permit itu mengizinkan paket. Nah, di sini saya akan menggunakan yang deny. Kita bisa mengetikkan deny tanda tanya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan bahas dari bawah terlebih dahulu yang host ini. Nah, host itu dia hanya satu komputer. Jadi kita bisa tulis IP-nya saja. Nah, kalau ini itu untuk siapa saja, dan kalau ABCD itu dia hanya network mana yang akan diblokir. Nah, karena PC 5 ini berada di VLAN 30, maka kita bisa pakai networknya ya, teman-teman. Bisa pakai networknya. Nah, di sini kita akan menggunakannya ABCD. Di sini kita bisa masukkan network dari VLAN 30. Di sini kita bisa mengetikkan 192.168.30.0, lalu masukkan wildcard-nya. Lalu kita bisa cek dengan doso access strip list. Nah, di sini sudah ada deny untuk IP dari VLAN 30, sudah ada networknya. Nah, tadi itu kita itu memilih deny untuk mengecualikan VLAN 30. Nah, baru kita akan mengizinkan untuk semuanya. Kita bisa ketik access strip list 1 permit any. Nah, selanjutnya kita akan menentukan direction in atau out. Nah, di sini kita akan masukkan interface yang ini, teman-teman. FA0/1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1. Lalu kita bisa mengetikkan IP access strip group 1 out. Yang artinya paket yang keluar menuju server itu akan filter. Nah, di sini kita bisa enter. Nah, di sini kita akan pengujian. Kita bisa kirim paket dari PC 5 ke server 1. Nah, di sini itu violet ya, teman-teman. Karena kita itu sudah diblokir. Ya. Nah, lalu kita coba lagi dari PC 3 ke server 2. Dia juga di sini dia itu successful ya, teman-teman. Nah, karena dia itu tidak diblokir, teman-teman. Nah, jadi tadi itu VLAN 30 itu sudah diblokir. Nah, jadi penjelasannya in dan out itu paket masuk ke interface, sedangkan out paket keluar dari interface. Nah, jika kita kirim paket dari PC 5 ke router 2, maka hasilnya itu akan successful ya, teman-teman, karena yang diblokir itu yang FA0/1 yang mengarah ke switch dan server-servernya, sedangkan router itu interface-nya itu adalah FA0/0. Jadi masih bisa. Nah, sekarang kita akan memblokir yang FA0/0. Kita bisa buka router 2. Di sini kita bisa exit. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan interface FA0/0. Lalu kita bisa mengetikkan IP access group 1 in. Kita coba kirim paket nih dari PC 5 ke router 2. PC 5 ke router 2. Nah, di sini maka hasilnya itu violet karena si FA0/0 yang menuju ke router 2 itu sudah diblokir. Nah, jika kita tanamkan akses list di router 1 yang FA0/1, nantinya kita memblokir router 1 dan router 2, switch dan server-servernya. Kita akan coba saja, tapi sebelumnya di router 2 kita akan tambahkan no, kita bisa ketikkan
no IP access group 1 in. Lalu kita bisa buka router 1. Kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan access list 1 permit any. Nah, kali ini kita akan tanamkan di FA0/1, tapi kita itu akan memblokir yang VLAN 30. Jadi PC2 di VLAN 30 ini nantinya tidak bisa terhubung ke router 1. Kita bisa ketikkan interface FA0/1.30 lalu IP access group 1 in. Nah, itu artinya kita memblokir yang ada di VLAN 30 agar dia itu tidak bisa terhubung ke router 1. Nah, kalau di router 1 aja nggak bisa, otomatis di router 2 switch dan server-servernya itu tidak bisa ya. Nah, itulah kenapa kita konfigurasi di router 2 agar si PC2 di VLAN 30 itu masih bisa terhubung ke router 1. Kita akan kembalikan seperti semula. Kita bisa buka router 1 di sini. Nah, lalu kita bisa mengetikkan no IP access group 1 in. Nah, di router 2 juga kita akan kembalikan. Kita bisa buka router 2. Nah, di sini kita kembalikan agar blokirannya itu yaitu FA0/1 ya. Di sini kita bisa exit. Lalu kita bisa ketikkan interface FA0/1 lalu IP access group 1 out. Nah, kita lanjut membahas mengenai sequence number ACL. Nah, sekarang kita ingin bahwa PC2 sajalah yang tidak boleh mengakses server. Kita bisa buka router 2. Nah, di router 2 kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, lalu di sini kita bisa mengetikkan access list 1 deny. Lalu kalian bisa masukkan IP dari PC2. Nah, lalu kita bisa cek dengan doso access strip list. Maaf, di sini saya salah ketik. Ini kalian bisa tambahkan strip. Nah, di sini itu sudah ada listnya ya, teman-teman. Nah, kita akan coba kirim paket nih dari PC2 ke server 1. Nah, di sini itu dia itu kok successful ya, teman-teman. Padahal kita itu sudah melakukan konfigurasi agar PC2 itu tidak bisa mengakses server 1. Nah, kita bisa lihat nih di router 2. Nah, di sini kalian bisa lihat pada listnya, teman-teman. Kita coba ketikkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalian itu bisa lihat pada permitnya, teman-teman. Di sini kan 9. Kenapa berubah di sini menjadi 10? Nah, itu tuh artinya dari mana lagi yang tidak diblokir. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi agar si PC2 ini terblokir. Nah, tapi kenapa permitnya itu masuknya ke permit any? Nah, itu karena access list melihat listnya itu dari atas ke bawah. Di sini itu ada nomornya yaitu 10, 20, 30. Nah, ini disebut dengan sequence number. Nah, tadi kalau masuk ke 10 itu tidak cocok, jadi dia masuknya ke 20, yaitu yang diizinkan semua. Nah, untuk cara memperbaikinya kita harus buat si nomor 30 ini. Atau sequence number-nya harus di bawah 20. Kita akan memperbaiki urutannya. Di sini kita bisa mengetikkan IP access list standar 1. Nah, ini itu menandakan kita itu mau masuk ke access list 1. Kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa mengetikkan no 3 lalu doso access strip list. Nah, di sini nomor 30 itu sudah hilang. Selanjutnya kita bisa ketikkan 11. Kenapa saya mengetikkan 11? Itu agar di bawah 30 ya, teman-teman. Di sini kita bisa mengetikkan 11 deny host 192.168.10.3. Kita masukkan IP dari PC2 tadi. Kita bisa enter. Nah, lalu selanjutnya kita bisa cek lagi dengan doso access list. Nah, sekarang dia itu sudah berubah ya, teman-teman.
Sekarang PC2 itu sudah di atasnya 20, sudah di atasnya Promax Any. Nah, kita akan coba kirim paket dari PC2 ke server 1. PC2 ke server 1. Nah, di sini itu dia itu sudah violet ya, teman-teman. Lalu kita bisa cek di router 2. Kita bisa mengetikkan sudo access replace. Nah, di sini pada deny hostnya itu sudah bertambah 1 ya, teman-teman. Karena kita sudah kirim paket. Nah, sekian video saya pada kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.